Oh di bata masai balga utok dok dosaku naso adong di tanon na tau haporusaku ajariau najat padau paias marohaku naing unduk du awon diho hatam naing olo aku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian firman Tuhan. Pasti kita sudah mengenal tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Salah satu kisahnya yang kita ketahui adalah ketika saudara-saudaranya merancangkan yang jahat baginya, berupaya untuk menjualnya. Hal itu terjadi karena didasari perasaan yang iri. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Ada orang di sekeliling kita ataupun saudara kita, keluarga kita yang berupaya untuk merancangkan yang jahat dan bahkan menyakiti kita, memfitnah kita padahal kita tidak melakukan atau berbuat kesalahan kepada orang tersebut. Bagaimanakah perasaan kita? Tentu pasti kita merasakan sedih atau mungkin kecewa dengan perilaku orang-orang yang di sekeliling kita. Namun apakah kita membalaskan dendam kepada orang yang telah berbuat kejahatan bagi kita? Pada hari ini kita belajar dari tokoh Yusuf. Ia berani tampil beda dengan menunjukkan bahwa hidupnya itu berintegritas. Ia yakin sekali, meskipun saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat baginya, namun ia percaya Allah telah mereka-rekakan kebaikan untuknya. Ia percaya bahwa rancangan Allah itu lebih dahsyat untuk mendatangkan kebaikan baginya. Sebagaimana kita tahu, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dari sinilah kita mengetahui bahwa rancangan Allah itu penuh dengan damai sejahtera. Allah tidak mungkin merancangkan yang buruk bagi kita. Dan Allah juga tidak menginginkan agar umat yang dikasihinya serupa dengan dunia ini. Tetapi hendaklah kita berubah oleh pembaruan budi, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Itulah yang ditunjukkan Yusuf dalam nas ini. Yusuf berhasil mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Maka janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan menyerah. Jangan biarkan sakit hatimu merajai hati dan pikiranmu, sehingga engkau lupa untuk berbuat kasih bagi sesamamu. Bagaimana caranya mengalahkan kejahatan? Maka lakukanlah kebaikan untuk sesamamu. Yusuf juga punya banyak tantangan dan penderitaan yang dialaminya. Siapapun pasti sulit untuk menerima jika ada keluarganya sendiri yang merancangkan yang jahat untuk diri kita. Namun Yusuf penuh kasih, mau memaafkan, mengampuni. Ia yakin bahwa rancangan Allah itu lebih dahsyat dibandingkan rancangan dari saudara-saudaranya yang merancangkan hal yang jahat bagi dirinya. Memang tidaklah mudah memahami rencana Tuhan. Terkadang rencana Tuhan itu juga tidak selalu serupa dengan rancangan kita. Namun dengan dekat dengannya, mau mengikuti kehendaknya, maka kita pun diajari untuk mengenal rencana Tuhan bagi hidup kita. Yakin dan percayalah Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kita, menyediakan berkat-Nya bagi kita sebagai upah dari kesetiaan kita masing-masing. Jadilah seperti Yusuf yang setia, yang hidup dalam kasih, dan yakin kuasa Tuhan itu lebih besar dari apapun. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.